jelas pernyataan Ibu sudah kami catat, ya kan Bu? Dan saya juga sudah ngecek kenaikan Ibu ternyata hanya tidak ada 200% ternyata dari 34. Justru kenaikan pajak di desa itu dari 34 juta sekian menjadi 95 juta sekian, kenaikannya 280%. Apakah tidak terasa bahwa kenaikan ini sampai hampir 300%, 280 sekian? Ini Bu, saya jawab ya. Dari perangkat yang menyampaikan selama rapat, Bu, kalau ini ada yang kenaikannya lebih 250%, bagaimana? Ya, nanti tolong titer itu jangan diserahkan dulu atau jangan dipaksa untuk membayar, tapi komunikasikan dulu. Misalnya itu yang tadinya membayar pajak itu 5.000 rupiah, jadi mereka tidak keberatan karena tidak ada 100.000. Itu yang terjadi. Baik, siap Bu. Ya. Ini ya teman-teman, gitu. Walaupun dari masyarakat tadi disampaikan tidak ada yang protes, apakah sebagai kepala desa itu tidak kemudian kesepakatan kepala desa kan 250% maksimal, tetapi ternyata di desa Ibu sampai 280%. Jadi sama sekali Ibu sebagai kepala desa tidak, Ibu sebagai kepala desa tidak membela masyarakat Ibu ketika kenaikannya signifikan. Izin menjawab Bu. Tapi sudah saya sampaikan, tidak ada yang keberatan Ibu, sudah ditanyakan ke perangkat, sudah di Ibu, yang saya tanya sikap Ibu, bukan sikap masyarakat. Ya. Tadi Jenderal sudah menyampaikan bahwa masyarakatnya baik sekali. Ya. Tapi sebagai kepala desa, sebagai kepala desa pada umumnya kan membela warganya untuk tidak membayar pajak naiknya signifikan. Belani gitu loh. Ibu tidak belani sama sekali. Bu, boleh saya menyampaikan, membelani lihat-lihat besar. Banyak yang saya bilang, tapi untuk pajak yang diperkirakan sudah rakyat mampu membayar tanpa ada masalah, tentu saja saya tidak perlu membela. Tetapi manakala ada warga saya yang membutuhkan pembelaan saya dimanapun berada, saya siap 24 jam. Ibu sudah menjelaskan banyak hal teman-teman. Ibu ini ternyata sudah menjelaskan banyak hal dan beliau tidak menyesal dan sepakat untuk kenaikan itu. Tapi kalau Ibu tidak melihat video bahwa Pak Bupati aja menyesal menaikkan, kok malah Ibu semangatnya luar biasa begini? Saya heran sama Ibu ini. Begini Bu, Pak Bupati aja menyesal menaikkan ini. Dengan kerendahan hati beliau aja minta maaf ke warga, ya kan? Kok dan akhirnya dibatalkan, ya kan? Nah Ibu ini kondisi seperti ini, masih kencangnya seperti ini. Apa ini nggak salah? Nggak beda dengan Pak Bupati. Pak Bupati aja merendah dan minta maaf. Jenengan aja masih kencangnya seperti ini. Tadi diceritakan pula, nanti mengembalikan juga repot, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Izin menjawab Pak. Nanti Bu. Nggak usah Bu dijawab. Kalau ditanya dia ngancam warga nggak? Kalimatnya siapa? Sudah. Jadi teman-teman bisa share bentar ya yang di belakang.
Jadi begini Pak, kalau kita melihat psikologi beliau bertiga yang dari 5.000% kemudian menjadi 250%, seolah-olah itu sudah turun, seolah-olah sudah memperjuangkan rakyat. Besaran 250% bagi Bu Sabirjo kecil, 250%. Mungkin juga bagi warga desa Sabirjo juga kecil. Tapi kan kita nggak mikir ini, kita nggak mikir cuma untuk Sabirjo saja. Kita kan mikir untuk masyarakat Pati secara keseluruhan. Jadi kebanggaan panjenengan tadi memang layak untuk dipublikasikan di sini, panjenengan layak untuk layak untuk Partai Sabirjo. Tapi ini tidak untuk seluruh warga. Panjenengan tidak punya empati, panjenengan tidak punya empati untuk seluruh warga. Jadi pimpinan, kesimpulan saya, kalaupun memang warga Sabirjo kuat, sudah melunasi, monggo. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk warga Sabirjo saja, tapi seluruh warga Pati. Kenaikan 250%. Sekali lagi, seolah-olah itu sudah turun. Yang dari jangan ditekan dulu, biar bisa sedih. Seolah-olah itu sudah turun, sudah menjadi perjuangan teman-teman Pasok Pati. Sekali lagi, ini bukan, kenaikan ini tidak melibatkan, sama sekali tidak melibatkan teman-teman hidup BNI. Seolah-olah dari 5.000 ke 250 itu adalah perjuangan teman-teman kecamatan, camat, dan Pasok Pati. Kita sudah berhasil menurunkan dari 50% ke 250%. Karena itu sah kalau ditertarik semua. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Cukup ya. Izin pimpinan. Sebentar, Bapak dari mana? Saya dari Ketua Paguyuban Kecamatan Sukolilo. Nanti kita undang lagi. Nanti di lain waktu. Kan belum tidak ada undangan kan? Ya, Oke, makanya saya izin. Makanya saya izin. Oke. Kalau diperkenankan hari ini bisa diminta keterangan. Oke. Kalau diperkenankan. Tidak izin Pak Kades, karena kita juga ini kan ada tahapan. Ya. Kalau kita mengundang tanpa ada undangan, berarti rapat kita tidak resmi dong. Ya. Nah kalau rapat ini liar, berarti cacat hukum dong. Ya. Izin Pak Kades, nanti kali lain waktu kita akan undang. Ya. Ya. Dengar dulu aja Pak Kades. Ada Pak Pandoyo mau disampaikan terakhir. Terima kasih. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan banyak hal di sini terkait dengan PBB. Yang pertama, menanggapi statement dari Pak Narso tadi terkait dengan 250% itu adalah sebuah kebanggaan bagi Pak Sokwati dan para kakis untuk menurunkan. Mohon maaf Bapak, ini perlu kami luruskan. Yang pertama, bahwa teman-teman kepala desa sampai dengan ada keputusan kenaikan PPDB 2 itu belum pernah melihat dasar apa yang dipakai untuk menaikkan, baik itu berupa perda maupun perbu. Ini pertama, clear. Yang kedua, bahwa kami selaku ketua Pasok Pati sudah menyampaikan di berbagai macam media termasuk kepada kepala BPKAD bahwa kalaulah memang terjadi kenaikan pajak, itu bukan ranah kami sebagai kepala desa untuk diajak berbicara, karena ini ranahnya adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pati. Kami menghormati hak-hak yang mempunyai kewenangan. Ini adalah haknya pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pati untuk kaitan dengan legislasi, budgeting maupun kaitannya dengan pengawasan. Yang ketiga, bahwa seandainya memang secara regulasi dimungkinkan adanya kenaikan pajak, maka kami selaku kepala desa seandainya dimintai masukan rancangan untuk pergub itu, tentunya adalah bagaimana agar tidak melewati rambu-rambu yang ada, karena ternyata di perdanya berbunyi antara 20 sampai 100%. Inilah tiga hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandoyo, Pak Ketua Pasok Pati, ya, monggo.
Iya Pak, yang terakhir ya Pak. Ya. Mohon dimengerti semuanya. Walaupun toh itu 250% kenaikannya Pak. Ya. Dan di bawah 250 dan katakanlah 100% Pak ya. Ini sudah disiapkan pada waktu untuk membayar itu sudah dijelaskan, kita sosialisasikan. Nah memang kamu merasa keberatan, ini loh formatnya tidak harus 250, di bawahnya seperti itu Pak. Baik. Dan alhamdulillah bisnis kami dikabulkan oleh DPKD. Banyak yang minta keringanan keberatan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Kades. Bu, ada yang mau disampaikan lagi Bu? Nah, saya akan menambahkan sedikit ya. Iya, monggo. Jadi bahwa dikatakan katanya Sambitso ini apa, tidak keberatan, paling ya, dikira saya tidak membela masyarakat atau apa. Iya. Tadi yang Bapak Ketua sampaikan kepada saya pertanyaan kan, saya ini sebagai anggota Pasopati. Ya. Apa yang disampaikan beliau itu sebagai perwakilan dari kami. Soalnya kami mengakui ketua Pasopati kami adalah wakil kami selaku kepala desa di Kecamatan Gapus. Di kami tegak lurus Pak apa yang disampaikan beliau. Oke. Dan ternyata di masyarakat ya adem-adem lah, ya tidak ada apa-apa. Kenapa saya harus mencari-cari masalah? Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Oke Bu, cukup ya teman-teman ya. Kita sudah banyak hal yang sudah kita gali dari beberapa kepala desa yang hadir. Tidak menutup kemungkinan beliau-beliau 3 kepala desa ini juga akan kami undang lagi, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa kepala desa yang masih kita mau undang lagi. Tetapi pernyataan Pak Ketua Pasopati Kabupaten, Pak Ketua Pasopati Kecamatan, dan Ibu anggota Pasopati nanti kami minta tanda tangan ya untuk sebagai berita acara pernyataan panjenengan, karena butuh dukungan administrasi yang lengkap. Saya kira itu teman-teman. Yang jelas saya bisa menyimpulkan pertemuan dengan Kades bahwa yang disampaikan Pak Bupati tidak asal-dasal atau tidak ada usulan dari Kades terkait kenaikan pajak. Ini yang bisa saya simpulkan. Adapun ceritanya, datanya teman-teman bisa menilai. Yang